nuklir Amerika Serikat, Inggris, Australia disebut bisa belah RI. Fakta pertahanan baru AUKUS bisa menjadi peringatan buat RI, apalagi salah satu kelompoknya merupakan tetangga dekat Indonesia, yakni Australia. Pengamat pertahanan Koni Rakundini Bakri menyebut bisa saja AUKUS membela RI. Maksudnya meminta akses ke timur barat Indonesia, dalam hal ini Laut Jawa, untuk dilewati armada tempurnya. Kita bicara konteks secara menyeluruh, pasti pengawas tambahan diperlukan karena mereka akan melewati kita, katanya dalam program Profit CNBC. Contoh, AUKUS pasti akan meminta untuk lewat alur timur barat yang selama ini tertutup. Laut Jawa dibuka supaya mereka lewat situ. Itu akan jadi ancaman tersendiri buat RI, seakan-akan mereka masuk membelah rumah. Menurutnya, AUKUS yang juga terdiri dari Inggris dan Amerika Serikat tak boleh dipandang sebelah mata. Penanganan harus serius karena ketiganya sangat agresif, terutama soal dominasi Cina di kawasan. Ia pun meminta RI tak hanya jadi penonton, RI tegasnya harus menentukan sikap. Apakah kita di tengah-tengah, apakah ikut salah satunya yang besar atau kita kendalikan? Karena kita punya posisi geopolitik yang strategis dan signifikan, tegasnya lagi. Pemerintah pun, kata Koni, harus mampu untuk memodernisasi kekuatan alutsista yang dimiliki. Anggaran pertahanan dirancang berpatok pada ancaman-ancaman yang dapat merusak stabilitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebelumnya, kehadiran AUKUS membuat khawatir negara-negara ASEAN karena Australia akan memiliki nuklir dari pembangunan kapal selam dengan Amerika Serikat. Ini diyakini bisa mengekskalasi perlombaan senjata nuklir negara-negara kuat di kawasan. Saat ini Cina, Korut, India, Pakistan merupakan negeri Asia yang memiliki nuklir. Belum lagi konflik panas di Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina yang jadi musuh bersama Amerika Serikat dan Australia. Dalam 90% Cina di kawasan membuat Amerika Serikat dan sekutu masuk untuk membendung pengaruh negeri Xi Jinping. Akibat kejadian itu, Kepala Badan Keamanan Laut Laksdia TNI Aan Kurnia menamparkan soal kondisi terkini Laut Cina Selatan usai terbentuknya aliansi Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Hal itu dipaparkan Aan dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI. Dengan resminya aliansi Australia-UK dan Amerika ini menjadi potensi sinyal meningkatnya eskalasi. Kita perlu memahami dengan jelas apa saja dampak langsung dan tidak langsung terhadap Indonesia, katanya. Aan menyebut dampak langsungnya diprediksi ada banyak kekuatan militer negara besar di Laut Cina Selatan, sementara untuk dampak tidak langsung mulai dari perlombaan senjata, gangguan laut lintas pelayaran, dan resiko meningkat. Jika menyangkut ekonomi asuransi, Aan menyebut akan meningkatkan biaya logistik. Ia menyebut Bakamla telah menyusun strategi di wilayah Laut Cina Selatan. Salah satu yang ditawarkan adalah presense Tusea atau kehadiran di laut. Para penegak hukum atau simbol negara, di situ ada TNI Angkatan Udara, Bakamla, ada KKP. Kedua, kita harus mengeksplorasi, mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di sea maupun di landas kontinen, jelasnya. Selain itu, lanjut Aan melakukan diplomasi. Seluruh konsep ini harus dilakukan secara paralel, bukan hanya menangkap dan mengusir. Terkait situasi di Laut Cina Selatan, Aan mengatakan menerapkan prinsip ngerem, ngegas, serta melihat situasi. Ini juga diikuti dengan ketegasan para penegakan hukum dan tidak boleh kompromi. Aan juga memastikan wilayah Laut Natuna Utara aman, para nelayan juga bisa beraktivitas lagi dan pihaknya siap melakukan pengamanan.